Oke, kemarin kita udah mencoba bikin model, migrasi, sama seeder. Nah, sekarang kita mau coba benerin terlebih dahulu si migrasinya ya. Kita mau kembaliin lagi nih yang dari tadinya kapital awalnya. Kan kita udah ganti sebelumnya. Sekarang kita ubah lagi ke awal. Caranya adalah dengan cara kita nge-undo dulu si sequelize-nya ya. Sequelize CLI, kemudian db migrate, undo dulu. Nah, setelah di-undo, kita coba cek di si PSQL-nya. Di sini kita cek, udah nggak ada si kolomnya, si tabelnya. Sekarang kita coba tambahin di sini, ganti jadi kapital di huruf awalnya, kemudian di sini juga ganti jadi kapital. Oke, save. Jangan lupa di bagian seedernya juga kita ganti ya. Ini kita ganti lagi jadi huruf kapital, di sini juga kita ganti. Sekarang kita save. Setelah diganti, kita sekarang coba jalanin si migration-nya. Sequelize CLI db migrate. Enter. Ya udah kebikin, kita cek di Postgres-nya dt. Sekarang books-nya udah ada. Kalau kita coba baca, select all from books. Enter. Nah, sekarang datanya kosong. Kemudian sekarang kita akan menggunakan seeder-nya di sini ya. Caranya npx sequelize CLI db seed all. Enter, dia sekarang udah nge-seed. Kalau kita sekarang cek di sini, sekarang datanya udah ada ya. Oke, nice. Sekarang kita akan membaca data ini ke di controllernya kita, sehingga nanti ketika kita nge-hit lewat endpoint akan memunculkan data ini ya. Oke, sekarang kita lanjut ke books controller. Yang tadinya kita itu menggunakan array di sini, kita hapus aja. Kemudian kita bikin si modelnya di sini adalah book. Yang mana model book ini require dari si models. Oke, seperti ini ya. Oke, kita coba save. Kemudian sekarang kita akan mengganti yang ada di dalam sini. Oke, kita hapus aja di sini. Kemudian di sini kita akan menggunakan try catch. Karena kita akan menggunakan asynchronous nanti di sini ya. Asynchronous. Kemudian di sini untuk errornya sementara kita tambahin dulu aja console log error. Di sini kita kasih error find all books. Oke, sekarang di sini kita mulai tambahkan datanya. Berarti di sini kita bikin const data dapat dari si book, kemudian find all. Oke, setelah itu kita bikin si resultnya. Const result, yang mana result ini merupakan objek. Di sini kita bikin aja terlebih dahulu status. Oke, kemudian datanya berupa data. Data yang didapat dari si database-nya kita nih. Ini kita udah ngakses si database. Setelah itu, jangan lupa kita kembalikan respon JSON. Result. Oke, kita save. Sekarang kita coba running. Run dev. Nah, sekarang server sudah running. Kita coba baca melalui si endpoint-nya. Books. Enter. Nah, sekarang datanya udah masuk nih. Datanya udah masuk. Nah, kalau kita coba ganti yang lain, misalkan kita tambahkan ID 4 nih ya, kan harusnya nggak ada karena udah bukan pakai array. Nah, dia bakal error nih. Books is not defined di sini. Karena error ya. Oke, sekarang kita sekalian aja coba yang getBook by ID-nya juga gitu ya. Oke, kita coba getBook by ID-nya dengan cara tambahkan try catch lagi. Di sini juga kita tambahkan console error. Ini kita tambahkan error getBook by ID. Oke. Nah, sekarang di sini kita tambahkan juga async, kemudian di sini kita masukkan si request ID-nya ya. Kita ambil const ID, kemudian dari rect params. Kemudian dari sini jangan lupa kita nanti ubah ya. Oke. Sekarang kita coba langsung ambil datanya nih dari si book-nya, dari model book. Nah, caranya adalah dengan bikin const data sama dengan await book, kemudian find by pk atau untuk ID-nya gitu ya. Tambahkan di situ ID-nya.
Kemudian kalau misalkan si data ini nggak ada, kita kembalikan 404 nih, yang ini nih. Kita return 404. Jadi if data undefined, kita kembalikan return res statusnya 404. Kemudian JSON. Kita tambahkan di sini status failed, kemudian message-nya not found. Kemudian di sini udah ya, message-nya not found aja ya. Oh, data book with ID sekian not found. Oke, kita tambahkan aja. Oke, di sini kita tambahkan data book with ID is not found. Oke, nah kalau dia berhasil, sekarang kita return aja res JSON, kemudian si data yang akan kita balikinnya ya. Berarti di sini ada status. Oke, kemudian di sini datanya berupa data. Seperti ini ya. Oke, kita save. Kemudian yang di bawah sini kita hapus saja. Oke, di sini kita hapus saja. Oke, kita save. Oke, setelah itu sekarang kita coba jalankan di si insomnia-nya. Kita coba ini di sini hapus, kita cek terlebih dahulu. Yang find all masih ada. Sekarang kalau kita coba yang ini, yang nomor 1, kan ID-nya baru 1, kita coba enter. Nah, datanya ada. Terus di sini log-nya juga ada nih. Execute, ini berdasarkan ID-nya 1 gitu ya. Kalau misalkan kita ganti di sini misalkan jadi 2, harusnya nggak ada. Nah, datanya di sini dia kembaliannya 0. Nah, tapi ini berarti kita nggak masuk ke yang bagian if ini nih. Kita nggak masuk ke sini nih. Kan pengennya kalau datanya nggak ada, returnnya failed ya. Kita baca dulu aja di sini console.log-nya nih. Data. Kita baca melalui di situ. Kita hit. Terus kita baca deh. Datanya 0. Nah, berarti kita masukin di sini bukan undefined tetapi 0. Save. Kemudian kalau kita coba send, nah sekarang udah masuk ya ke si if-nya kita. Sudah masuk ke sini. Oke. Jadi ini sekarang kita hapus, kita save. Nah, sekarang kita sudah berhasil berarti mendapatkan find all books dan get book by ID-nya itu dari database-nya kita nih. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan, kemudian nanti kita akan update dan delete ya tentunya ya. Oke, stay tune terus guys.